Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang hal yang sangat penting sekali ketika Anda ingin atau sudah gagal bayar di pinjol legal atau yang ilegal. Oke, apa hal penting tersebut? Langsung saja kita lihat di sini. Di sini ada yang posting di grup Facebook Raja Galbay Official, ada yang posting seperti ini. Kemarin didatangi DC, mental langsung jadi drop gini. Kepikiran terus, kerja juga nggak fokus bawaannya. Gitu. Nah, ini harus diperbaiki nih kalau seperti ini. Ya, wajib diperbaiki kalau seperti ini. Kenapa harus diperbaiki? Karena jangan sampai masa depan Anda tergantung dari DC yang akan datang. Hanya karena baru didatangi saja langsung kepikiran, kerja nggak fokus, mentalnya drop, masa depan hancur, ya, resign dari kerjaan, males, gitu kan. Ya, jadi menggantungkan masa depannya kepada DC pinjol. Anda mau tahu DC pinjol? Lihat nih, ya, ini lagi tiduran nih, ya kan. Sini lagi kenapa ini nggak tahu, lagi ditangkepin kayaknya, gitu kan. Anda menggantungkan masa depan Anda kepada cecunguk-cecunguk seperti ini. Ya kerja pakai topi, ya kan, pakai celana pendek, sendal jepit, gitu kan. Mohon maaf, saya harus bilang seperti itu. Karena Andanya itu, aduh, bener-bener harus ditempelengin. Kalau bisa tempelengin. Kalau saya ada sama Anda, ini ya, Mas ini siapa nih tadi namanya tuh? Ya, Mas Pahing ini, kalau Anda ada di sebelah saya tempelengin. Ya, karena menyerah, ya, untuk orang-orang yang seperti ini, itu liatin. Ya, Anda jijik nggak lihat diri Anda ketika Anda itu ngedrop hanya karena didatangi orang-orang seperti ini yang butuh makan ini? Ya, harusnya Anda itu jijik lihat diri Anda. Karena kerjaan Anda, masa depan Anda, uang Anda itu ditentukan oleh kehadiran dari orang-orang seperti ini. Ya, boleh-boleh saja nih ya, rambutnya aja pirang-pirang begini, ijo-ijo begini. Anda itu bayangkan ya, Anda takut sama orang-orang begini. Ya, Anda didatangi sama orang begini, ya kan? Lalu, aduh, udah malas kerjanya. Ya, males, udah resign aja, kerjanya pengen di rumah aja, tiduran, ngedot bayi gitu kan. Ini sama orang begini Anda ini, aduh. Ya, banyak sekali saya kecelaknya aja. Terlalu banyak karena nggak habis pikir. Hanya karena orang-orang seperti ini, gitu kan ya. Anda itu, aduh, masa depannya sudah, hilangkan masa depan saya, gitu. Anda mentalnya segimana sih? Saya berbicara seperti ini karena saya sudah mengalaminya, ya. Bahkan yang datang ke saya itu DC-nya itu bukan DC-DC kunyuk-kunyuk seperti ini, bukan, ya, tapi DC-DC resmi, bahkan sampai mata elang. Kalau saya itu yang ngerampasin motor itu, ya. Lalu ini cuma didatangi DC lapangan, Anda juga belum tentu bayar, ya. Ini kan nggak ada keterangan Anda bayar atau tidak. Ya pastinya nggak bayar kan karena nggak ada uang, ya kan. Anda sudah nggak bayar, DC-nya pulang, apanya yang ditakutin? Ya, di sini saya ingin memotivasi Anda dengan cara yang agak-agak keras sedikit aja, ya, keras sedikit, ya, ditempelengin. Ya tempelengnya juga nggak terlalu keras, oke? Nah, lalu ada lagi seperti ini. Saya dapat dari grup Facebook Raja Galbay lagi. DC-nya bilang, selamat siang dengan beta head kolektor aku laku John Lius SH MH. Langsung saja, kemarin Anda sudah dihubungi oleh admin karena mandat dari perusahaan. Hari ini atau besok, beta dan rekan tim akan melakukan silaturahmi ke lokasi Anda desa timur dengan membawa data identitas Anda yang kami dapat dari admin. Kalau bisa, saya minta kerjasama saudara untuk membayarkan cicil lewat aplikasi saja, agar Anda tidak merasa terganggu dan kami juga tidak perlu rugi bensin serta tenaga. Kalau sampai di lokasi, silahkan siapkan uang pas dan dana pelunasan. Hormat saya, John Kolektor. Lalu Anda bilang gini aja, ya, saya mau rugiin Anda. Ya, saya mau dikunjungin, saya mau ngerugiin bensin Anda. Segera ke sini. Saya mau tahu John Lius SHMA ini seperti apa tampangnya. Sini, datang ke sini. Itu ya kalau saya. Itu kalau saya. Kalau yang lain nggak usah ditanggapi, sudah. Lalu yang nggak habis pikir di sini, ya. Orang ini sudah magister ilmu hukum. Ini kan SH. SH itu kan sarjana S1. S1 gitu ya, S1 sarjana. MH itu kan magister S2. Anda tahu berapa biayanya menjadi MH magister hukum? Nih sudah saya googling di sini ya. Di sini biayanya adalah 36.500.000. Oke. Lalu di sini ada lagi
13 juta lah per semester, 11 juta per semester, ya. Sedangkan S2 itu 2 tahun, 4 semester, ya. 13 juta, 13 juta dikali 4 berapa? Sudah nyampe 50 juta lebih. Oke, ini yang hanya biaya semesterannya saja, belum yang lain-lainnya. Ya, habis hampir 100 juta mau jadi magister hukum. Ya, seperti itu. Ketika Anda sudah menghabiskan ratusan juta untuk S2 hukum, ya, apa iya Anda mau jadi head collector aku laku? Gak level sama sekali. Bagaimana bisa? Siapa orangnya yang sudah S2 terus langsung jadi head collector aku laku? Ya, mana orangnya? Gak ada. Gak ada yang mau. Minimal ya kalau sudah S2 itu biasanya jadi pengacara ya, junior gitu ya. Pengacara muda, pengacara awam, ya baru belajar gitu kan ya. Gak ada yang langsung mau jadi head collector aku laku. Ya S1-nya aja gak mau. Ya, sekarang saya tanya, Anda yang S1 mau gak jadi debt collector? Gak mau. Mau gak jadi penagih hutang di bank, di leasing? Gak ada yang mau. Ya, oke kamu S1, ya kan? Kamu ditempatkan jadi head debt collector, nagih-nagih orang. Ya, kamu bertanggung jawab atas semua tagihan di cabang tersebut. Mau nggak? Ya nggak mau. S1 kebanyakan pengennya jadi desain grafis, sekarang itu ya, content creator, gajinya gede, di SCBD dan lain-lain. Seperti itu. Kalau sampai ada magister hukum jadi head debt collector, maka kualitas dari magisternya itu, aduh, sangat rendah sekali kalau menurut saya. Itu kayaknya masuk kelas sore atau kelas karyawan itu, nggak pernah masuk, tapi langsung dapat gelar MH. Gitu. Ada kan banyak ya universitas-universitas yang tidak terlalu terkenal gitu kan, yang penting duit masuk. Nih sekarang kita lihat di sini ya, ini di Jobstreet ya, Maybank Finance, oke, field collector area Cirebon, oke. Di sini kualifikasinya usia maksimal 28 tahun, memiliki sertifikat SPPI, menjadi nilai tambah pendidikan minimal SMK SMA, debt collector lapangan SMK SMA, oke. Ya, lalu di sini ya Kredivo, oke, di Nganjuk, ya kan, field kolektornya Kredivo di Nganjuk, oke, usia 18 sampai 40, waduh, ya kan, diutamakan memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai collection, memiliki kendaraan roda 2 dan SIM C yang masih berlaku, mengenal daerah Nganjuk dengan baik, kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik, minimal pendidikan SMA SMK. Ya, SMA, SMK, yang namanya kolektor itu. Debt kolektornya aja SMA, masa head kolektornya magister hukum? Gimana bisa? Nggak ada. Ya, kalaupun ada, berarti kualitas dari pendidikan magister hukumnya itu kelas sore atau kelas karyawan, yang jarang masuk, nggak ngerti apa-apa, tapi tiba-tiba langsung wisuda. Artinya jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut dengan yang namanya kolektor yang berpangkat ini, gelarnya ini, dan lain-lain. Kenapa kolektor itu membawa SHMH? Karena kita semua tahu bahwa masyarakat itu takut berurusan dengan orang yang tinggi. Ya kan? Kita nggak mau bermasalah dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau memiliki pendidikan yang tinggi atau hartanya yang banyak atau orang kaya. Bikin ruwet. Ya itu. Ya. Sebenarnya penghinaan juga tuh debt collector itu menggunakan trik tersebut. Karena apa? Karena menganggap Anda itu adalah SDM rendah. Ya, SDM rendah ini ditagihnya harus pakai cara-cara penyebutan jabatan, penyebutan gelar tadi, ya, biar dikira resmi, formal, akhirnya ketakutan tuh. Ya itu sebenarnya menghina Anda sebenarnya. Saya tahu nih ya, masyarakat yang pinjam ke pinjol itu miskin-miskin, ya masyarakat menengah ke bawah, ya kan. Kita hajar aja. Saya adalah head, kepalanya, gelarnya SHMH. Padahal kalau dilihat ya seperti ini orangnya, ya. Ya kan? Seperti ini, seperti itu, yang SHMH itu, ya. Nah tadi aku laku ya, head collection itu ya. Nah di sini di Facebook Raja Galbay pun banyak yang gagal bayar aku laku. Ini ya, di sini ada nggak yang pernah galbay aku laku? Saya udah 45 hari galbay pinjaman pay letter udah sebulan. Saya nggak takut sama DC-nya. Kalau datang ke rumah, DC sampai sekarang belum ada ke rumah saya. Ya, cuma isinya tuh nelponin terus, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi yang jadi masalah sering nelpon kontak darurat saya. Gitu. Nah kalau telepon kontak darurat, lain kali ketika dihubungi oleh DC pinjol, si kontak darurat ini wajib bilang bahwa tidak kenal dengan Anda, tidak kenal dengan yang ngutang, gitu kan. Emang waktu pengajuan saya ditelepon,
Mana perjanjian sayanya? Gitu harus ditantang lagi ya. Mana perjanjian saya dijadikan kontak daruratnya? Saya mau lihat sini. Mau saya laporkan ini ke OJK. Itu udah. Pasti nggak akan nagih-nagih lagi. Gitu, oke. Lalu ada lagi aku laku 7,5 juta. Ya. Aku laku pay letter Galbay 1,8 juta. Lalu aku laku Dacil 12 juta. Aku laku pay letter 6 juta. Sudah mau setahun Galbay. Oke. Banyak ini Galbay. Ya, terlambat ya kan 2 juta dacil dana cicil ya itu jadi banyak yang gagal bayar juga. Jangan merasa sendiri, penagihan tadi itu hanyalah penagihan pancingan saja ya untuk mengetahui siapa yang takut dan siapa yang tidak takut. Oke, yang takut akan membalas, akan membaca, maka penagihan nanti akan semakin menggila. Tapi kalau yang tidak takut pasti mengabaikan, maka DC tidak akan lagi menagih Anda. Ya, DC pun mengerti bahwa Galbay itu sudah marak, maka dari itu DC ini mencari orang yang belum tahu bahwa Galbay itu sudah marak. Nah, sudah hal biasa, dicari dengan penagihan pancingan tersebut. Oke ya, jangan pernah menyerah, selalu semangat. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.